Hai guys, selamat datang di channel Zona Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Squid Game episode keempat. Film Squid Game merupakan film series Netflix yang berasal dari Korea dan dirilis baru-baru kemarin tahun 2021. Disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk. Pada episode keempat ini menceritakan para pemain yang telah berhasil melewati permainan mengukir gulali yang mematikan. Mereka akan memasuki sesi permainan berikutnya yang lebih menyeramkan. Permainan apakah itu? Oke, untuk detail ceritanya langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan pemain nomor 111 yang diajak seorang panitia untuk memasuki ruangan di lorong bawah tanah. Dari balik layar, seorang panitia lain yang bersekongkol dengan mereka menghapus jejak rekaman dari CCTV. Di sisi lain, preman nomor 101 berterima kasih kepada wanita nomor 212 karena telah membantunya dengan meminjamkan korek api. Sedangkan kakek tua nomor 1 berterima kasih kepada Gi-hun karena dengan mengikuti cara yang Gi-hun lakukan membuatnya juga berhasil menuntaskan permainan. Lalu Gi-hun dan kakek nomor 1 berkumpul lagi bersama Sang-woo dan pria nomor 199. Sang-woo merasa sedikit bersalah karena tidak memberikan petunjuk permainan yang ia ketahui. Namun Gi-hun tetap berpikir positif kepada temannya itu karena dia sendirilah yang telah memilih simbol pada permainan sebelumnya. Tidak lama setelah itu, panitia segera memberitahukan hasil skor dari permainan kedua, di mana dari 187 pemain, 79 orang telah tereliminasi. Sehingga total hadiah uang tunai yang terakumulasi saat ini mencapai 34,8 miliar won. Waktu makan siang telah tiba. Semua pemain dipersilakan untuk antri. Namun makan siang itu hanya berupa satu botol minuman dengan satu butir telur saja. Lebih ironis daripada jam makan siang sebelumnya. Wanita nomor 212 mengajak preman nomor 101 bersama komplotannya untuk melakukan kecurangan dengan berbaris lagi agar mendapatkan jatah 2 kali. Otomatis ada beberapa pemain, kebetulan sekitar 5 orang yang jadi tidak kebagian mendapatkan makanan. Mereka mencoba mengadu kepada para panitia atas tindakan yang dilakukan preman bersama kawan-kawannya itu. Namun para panitia tidak mau tahu karena mereka hanya melakukan pekerjaan yang telah diperintahkan oleh atasan. Lalu salah seorang pemain yang tidak kebagian makanan itu mencoba merebut minuman yang dipegang oleh preman nomor 101. Si preman ngotot tidak mau melepaskan botol minumannya, sehingga botol tersebut terbanting sampai pecah. Melihat hal itu, si preman marah besar. Lalu dia mengajar pemain itu sampai menginjaknya berkali-kali. Sang-woo dan Gi-hun mencoba untuk menolong pemain tersebut. Namun saat Sang-woo mengecek denyut jantungnya, ternyata pemain tersebut telah mati. Gi-hun langsung mengadu kepada para panitia dan meminta preman nomor 101 dihukum atas perbuatan yang sudah dia perbuat. Namun sayangnya seluruh panitia tidak berkata apa-apa. Tak lama kemudian petugas pemungut mayat tiba dan segera memasukkan peserta itu ke peti hitam. Dengan kejadian itu, hasil akumulasi hadiah meningkat menjadi 34,9 miliar won. Dengan jumlah pemain yang tersisa menjadi 107 orang. Beberapa panitia yang bertugas mengurusi mayat pemain meletakkannya di tempat yang telah ditentukan, kemudian membakarnya. Namun di ruangan lain, ternyata pemain nomor 111 yang bersekongkol dengan beberapa panitia sedang mencongkel organ mayat peserta, seperti mata, jantung, dan seterusnya. Mereka bersekongkol untuk menjual organ itu ke pasar gelap. Setelah melakukannya, pemain nomor 111 tersebut diberi imbalan oleh panitia berupa info permainan selanjutnya. Hal itu agar ia tetap bisa memenangkan permainan dan terus bisa menjalankan bisnis penjualan organ mayat peserta yang gugur nantinya. Panitia itu menyarankan pria tersebut untuk bergabung dengan kelompok pemain yang kuat, karena malam ini kemungkinan besar akan terjadi perkelahian brutal. Karena frontman sengaja mengadu domba para pemain dengan memberikan makanan dengan jumlah sedikit. Pria nomor 111 itu pun mencari kelompok yang sekiranya kuat. Dia berencana masuk ke dalam kelompok preman nomor 101. Agar bisa masuk ke kelompok tersebut, ia menawarkan diri sebagai dokter di kelompok itu. Di sisi lain, Sang-woo menyarankan kepada teman-temannya untuk tidak tidur malam ini karena suasana jadi semakin tegang, apalagi melihat kejadian yang telah diperbuat oleh komplotan preman nomor 101. Bisa jadi saat lampu dimatikan akan terjadi penyerangan antar peserta. Gi-hun yang melihat gadis nomor 67 yang punya konflik dengan preman nomor 101 itu tidak tega. Kemudian ia mengajaknya bergabung ke dalam kelompok. Dan tak lama kemudian jam waktu tidur pun tiba. Lalu lampu penerangan langsung dimatikan. Si preman nomor 101 itu langsung bergerak membunuh pemain lain. Setelah itu ia segera memburu gadis nomor 67 dan menghajarnya. Gadis tersebut mencoba untuk bertahan.
Lalu pemain yang lainnya pun jadi panik dan akhirnya mereka semua saling menyerang satu sama lain. Ketika Gi-hun mendapat serangan dari pemain lain, Sang-woo dan pemain nomor 199 segera membantu melindunginya. Tak lama kemudian, gadis nomor 67 itu mendatangi mereka. Ketika preman nomor 101 bersama komplotannya mau mengajar gadis tersebut, Gi-hun dan lainnya pun langsung melindungi. Mulai saat ini, gadis nomor 67 itu bergabung ke dalam kelompok Gi-hun. Dalam gemuruh perkelahian yang semakin panas itu, si kakek tua tersebut sangat ketakutan sampai ia berteriak dan menyuruh semua pemain menghentikan aksi yang mereka lakukan. Tak lama kemudian, lampu penerangan dinyalakan kembali. Para panitia segera masuk ke dalam ruangan itu, kemudian segera mengangkat para pemain yang telah mati. Junho yang sedang menyamar menjadi panitia itu mencoba mencari kesempatan untuk mendekati Gi-hun. Lalu dia bertanya, apakah Gi-hun mengenal kakaknya yang bernama Hwang In-ho? Gi-hun memberitahu kepada panitia itu bahwa jangankan mengenal pemain lain, mengetahui nama pemain satu sama lain saja mereka semua tidak tahu. Gi-hun dan lainnya berkumpul kembali. Kali ini mereka ketambahan satu anggota, yakni si gadis nomor 67. Kemudian Gi-hun jadi memiliki saran untuk memperkenalkan diri masing-masing anggota agar mereka bisa saling akrab. Dimulai dari Gi-hun sendiri. Dia memperkenalkan diri dan menyebutkan namanya. Disusul pria nomor 199 yang memiliki nama Ali Abdul dan dia berasal dari Pakistan. Setelah itu Sang-woo memperkenalkan diri juga. Disusul gadis nomor 67 yang menyebutkan nama aslinya, yaitu Sae-byok. Lalu saat si kakek tua nomor 1 diminta untuk menyebutkan nama aslinya itu, dia sangat gugup dan kesulitan. Tampaknya perkelahian yang terjadi barusan membuatnya trauma sampai ia tidak mengingat nama aslinya. Melihat hal itu, Gi-hun mencoba untuk menenangkan kakek tersebut. Di kelompok preman nomor 101, mereka tampak seperti tidak puas karena baru membunuh beberapa orang saja. Saat preman nomor 101 diobati oleh pemain nomor 111, ia menyebutkan nama aslinya yakni Deok-su. Disusul wanita nomor 212 juga menyebutkan nama aslinya yakni Han Min-yo. Kemudian ia mengajak Deok-su untuk melakukan pembunuhan lagi. Namun Deok-su menolaknya. Ia menyarankan untuk lebih baik fokus kepada permainan berikutnya saja. Karena terpesona dengan preman itu, wanita tersebut malah rela menyerahkan harga dirinya kepada preman tersebut. Permainan ketiga akan segera dimulai. Seluruh peserta diperintahkan untuk mengikuti instruksi panitia. Mereka pun diantar para panitia untuk memasuki area permainan ketiga. Pada permainan ketiga ini memiliki durasi waktu yang sama dengan permainan sebelumnya, yakni sekitar 10 menit. Namun permainan kali ini berupa permainan beregu. Para pemain diharapkan untuk membentuk tim dengan jumlah sekitar 10 orang. Mengetahui saat ini anggota tim Gi-hun masih berjumlah 5 orang, Sang-woo menyarankan kepada semua rekannya untuk berpencar mencari dan mengajak satu pemain lain untuk bergabung. Karena sudah ada seorang kakek dan seorang gadis, Sang-woo menyarankan mereka untuk mengajak pemain laki-laki saja agar bisa memperkuat tim. Lalu masing-masing dari mereka pun mulai bergerak mencari satu pemain lain. Saat melakukan pencarian, Sae-byok melihat peserta cewek lain dengan nomor 24 sedang sendirian. Karena merasa iba, ia mengajaknya saja. Beberapa saat setelah itu, tim Gi-hun telah berhasil menambah anggota menjadi 9 orang saja. Ternyata masih kurang 1 orang. Itu disebabkan karena kakek tua nomor 1 tidak berhasil merekrut anggota baru. Sang-woo agak keberatan dengan kehadiran gadis nomor 24, karena itu tidak sesuai instruksi yang dia minta. Namun karena waktu pencarian anggota hampir habis, Gi-hun menyuruh Sang-woo untuk menerimanya saja. Di tempat lain, kelompok Deok-su telah berhasil mengumpulkan 10 anggota. Tapi ternyata Deok-su tidak mengajak Min-yo ke dalam timnya. Mengetahui akan hal itu, wanita tersebut memohon kepada preman itu untuk memasukkannya ke dalam tim. Namun Deok-su memang sengaja mencapakan wanita itu karena ia merasa jika anggota perempuan itu nantinya hanya akan menjadi beban tim saja. Mendengar hal itu, Min-yo langsung geram. Ia merasa telah dibohongi dan dikhianati oleh preman tersebut, membuatnya bersumpah akan membunuh preman itu nantinya. Kemudian ia malah nimbrung dan bergabung ke dalam tim Gi-hun yang sedang kekurangan satu anggota itu. Mau bagaimana lagi, karena yang tersisa cuma 1 orang itu saja, Gi-hun dan Sang-woo dengan berat hati menerimanya. Setelah semuanya berhasil membentuk kelompok berjumlah 10 orang, para panitia menginstruksikan kepada para pemain untuk memasuki area permainan. Setibanya di sana, para panitia mulai memberitahukan permainan apa yang akan dilakukan.
Ternyata permainan berikutnya adalah tarik tambang yang dilakukan dari ketinggian menara 100 meter. Suatu tim dikatakan menang apabila mereka berhasil menarik tim lawan sampai terjatuh dari menara. Setelah itu, para panitia segera mengundi tim mana yang akan bertanding terlebih dahulu. Dan undian pertandingan pertama pun telah ditetapkan. Kebetulan tim yang bertanding duluan adalah tim 1, yang merupakan tim Doksu melawan tim 7. Dengan aba-aba ditembakannya pistol ke udara, permainan pun dimulai. Kedua tim menarik tali sekuat tenaga. Dengan tanpa mengulur waktu, tim Doksu menarik tambang dengan tenaga maksimal. Tampak tim lawan langsung kewalahan dan akhirnya mereka pun kalah. Dalam keadaan mereka yang masih menggantung memegang tali tambang, sebuah pisau besar memotong tali itu, sehingga semua anggota tim 7 pun langsung terjatuh. Semua pemain yang terjatuh dari ketinggian itu bisa dipastikan mati. Para panitia yang bertugas membersihkan mayat pun mulai mengangkat mereka satu persatu. Panitia mulai mengundi tim mana yang akan bertanding lagi. Ternyata tim berikutnya yang akan bertanding adalah tim 4, yang merupakan kelompok Gi-hun, melawan tim 5, yang kebetulan beranggotakan pemain pria semua. Kedua tim dipersilakan untuk berdiri di arenanya masing-masing. Mengetahui tim lawan yang anggotanya laki-laki semua, para anggota tim Gi-hun tampak mulai pesimis. Tapi si kakek tua nomor 1 mencoba untuk memberikan tips bermain tarik tambang sewaktu ia masih kecil agar bisa menang. Pertama, orang barisan paling depan adalah orang yang paling penting mengontrol permainan dengan selalu melihat keadaan musuh. Kedua, orang di barisan paling belakang diisi dengan orang yang memiliki tenaga yang besar. Ketiga, penempatan pemain yang lain diatur di sebelah kanan dan kiri tali secara selang-seling. Keempat, memposisikan kedua kaki sejajar dan menghadap ke depan serta meletakkan tali tambang di antara ketiak mereka. Terakhir, untuk 10 detik pertama cukup menahan tarikan lawan dengan tetap berdiri di tempat sambil membaringkan badan, mendorong perut bagian bawah ke langit, dan menarik kepala ke belakang. Setelah tim Gi-hun mempraktekkan tips itu, secara mengejutkan, tim lawan tampak kewalahan. Melihat hal tersebut, tim Gi-hun pun segera menarik tali tambang sekuat tenaga. Namun tim lawan tidak cepat menyerah. Mereka dengan sekuat tenaga menahan tarikan itu. Hingga akhirnya tim Gi-hun ganti balik yang kewalahan. Sang-woo memiliki ide gila. Dia meminta pemain yang lainnya dalam hitungan ketiga untuk melepaskan tenaga tarikan dan maju 3 langkah. Wanita Minyo menganggap itu merupakan ide gila. Namun Gi-hun menyarankan yang lainnya untuk percaya dengan ide gila yang Sang-woo sarankan. Sang-woo pun mulai berhitung 3, 2, 1. Apakah tim Gi-hun akan kalah? Saksikan kelanjutan ceritanya pada alur cerita film Squid Game episode kelima selanjutnya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Squid Game episode keempat. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Jangan lupa juga kasih like dan klik subscribe serta aktifkan loncengnya ya guys, biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, kalau kamu mau request film apa yang pengen dibahas selanjutnya, cukup tuliskan di kolom komentar. Ntar bakal Enkun pilihin mana yang bisa dibahas duluan. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review film Zona Recap selanjutnya.